seorang syekh di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu ada seorang syekh, ulama besar. Ya. Lalu ada seorang pendosa, pemabuk, pezina. Dia ini setiap saat berbuat buruk. Ini syekh ini saking derajatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau beliau pergi, kalau beliau berjalan, syekh ini kalau beliau berjalan ini awannya itu menutupi daripada bukan matahari, menutupi beliau. Cuma segumpalan doang di atas beliau. Ini seorang syekh. Kalau menutupi matahari mungkin akan gelap. Tapi cuma berjalan kemana beliau berjalan, awan itu diikutin. Ini syekh besar. Lalu orang pemabuk ini suatu ketika berpas-pasan, berjalannya pas-pasan sama syekh tersebut, ulama besar ini. Sehingga syekh ini merasa lebih mulia. Ketika hendak berpapasan dengan pemabuk tersebut, dengan pemaksiat tersebut, ya, maka merasa dirinya ini mulia, hebat. Dan orang yang pemaksiat ini merasa dirinya ini, ya Allah, ini saya merasa hina. Saya nggak pantas bertemu dengan seorang ulama. Ya. Nggak pantas bertemu dengan seorang wali bahkan. Ya. Maka pemaksiat ini minggir beliau berjalan. Pemaksiat ini minggir jalannya agak jauh, dan orang yang syekh ini juga jalannya minggir juga. Langsung berjalan. Ketika berpapasan di ini, hadapannya sama, ya. Berpapasan, walaupun syekhnya berjalan ke sana, pemaksiat berjalan sini. Tetapi ketika berpapasan, maka awan tersebut berpindah. Awan tersebut yang berada di syekh tersebut langsung berpindah kepada pemaksiat tersebut. Merasa dirinya, maka ketika berpindah terkejut syekh tersebut. Kenapa ini? Maka turun ayat waktu itu. Turun ayat Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa untuk memulai daripada dua-duanya memulai kebaikan kembali. Dua-duanya. Kenapa? Karena ulama ini akibat sombongnya maka akan dihapus segala kebaikannya. Pemaksiat ini akibat daripada akibat daripada tawadhu'nya, merendah dirinya, maka akan dihapus segala dosa-dosanya dan mengulangi kebaikan, melakukan kebaikan, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemaksiat tersebut untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan orang yang syekh ini karena sadar dirinya ini merasa sombong, merasa tinggi, maka minta ampun kepada Allah, dan Allah memerintahkan kepada Nabi waktu itu untuk menyuruh orang ini berdua untuk kembali lagi melakukan kebaikan dari nol. Dari nol kembali. Nih, akibat tawadhu. Akibat tawadhu dan sombong, maka akan berputar. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau aku melihat Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali, beliau mengatakan kalau aku melihat orang yang dianya sekilas aku melihat dia berbuat maksiat, maka ketika lewat aku tidak bisa menghukumi dia ini adalah pemaksiat. Kenapa? Mungkin setelah aku berjalan, dia taubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuninya, maka dia pun menjadi ahli surga. Makanya ente ini semua jangan merasa diri kita ini lebih mulia, lebih besar, lebih tinggi di sisi Allah. Orang yang menganggap dirinya lebih tinggi, orang yang menganggap dirinya lebih tinggi
derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa orang tersebut tidak punya apa-apa di sisi Allah. Kalau kita ini merasa diri kita ini punya derajat di sisi Allah, berarti kita itu nggak punya derajat di sisi Allah. Tapi orang yang merasa dirinya nggak punya apa-apa, nggak merendahkan diri, dirinya tawadhu, bersih daripada segala keburukan-keburukan, merasa dirinya hina, ketahuilah bahwa ini orang berarti mempunyai kedudukan di sisi Allah, mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan daripada tawadhu. Kali katakan ini wadhi'an ini, coba lihat nih orang yang hina ini, maksudnya begini. Ketika seseorang mengatakan saya ini bodoh, kan kadang ada ini orang yang bodoh merasa dirinya bodoh lagi. Udah tahu dia ini memang bodoh. Maka ketika dia katakan bodoh, saya ini bodoh nggak bisa apa-apa nih. Ente memang bodoh, udah belajar ente. Ente katakan itu nggak apa-apa. Kita tahu dia ini memang bodoh, nggak bisa apa-apa, lalu tawadhu. Tahu kita, udah ente harus belajar sekarang. Kita suruh, bukan kita hina maksudnya, bukan kita hina, tetapi kita suruh untuk belajar supaya dia ini enggak terbengkalai terus di dalam kebodohannya. Nah, jangan sampai nanti ketika dia orang bodoh, lalu dia merendahkan diri sehingga kita puji lagi. Nah, ini kan nggak disuruh, kenapa? Karena ketika dia bodoh kita puji lagi, maka dia akan naik. Dia nggak bisa mengontrol kebodohannya itu. Ngerti? Paham nggak? Kalau kita punya teman, kira-kira memang dia nggak belajar ilmu agama, lalu dia merendahkan diri, merendahkan diri karena dia kebodohannya, udah ente bodoh tetapi belajar. Supaya apa? Supaya ini kan tanda kita ini memberikan nasihat kepada dia juga untuk belajar. Cuma dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, supaya apa? Supaya dia ini enggak terbengkalai di dalam kebodohannya. Sehingga nanti kalau ada orang yang mengangkat dirinya sebagai ulama, sebagai wali, maka dia akan kalau dia punya ilmu, dia bakalan, oh ini memang saya enggak punya apa-apa. Tapi kalau dia bodoh, nggak tahu agama, ketika dia menganggap seorang wali, maka dia akan nggak bisa mengontrol. Iblis itu bermain. Nah, paham ya? Begitu juga dengan kita, kalau kita ini punya ilmu, kita ini kontrol ilmu kita ini. Jangan sampai kita udah tahu, oh dengan begini kita ini oh ini nggak boleh nih, ini merasa ujub, takabur. Nah, maka kontrol, turunin. Gitu ya, seperti padi yang ketika tumbuh dia semakin menunduk. Nah, jangan seperti padi kosong, nggak nunduk akhirnya jatuh. Kan ada sebagian dalam padi itu ada padinya kosong, dimakan burung pipit, maka ketika dia nggak nunduk akhirnya jatuh. Begitu ya, paham ya?